Jadi inilah yang dimaksud dengan interpolasi ya. Interpolasi itu fungsinya untuk melakukan prediksi atau memperkirakan harga atau nilai yang ada di tengah atau nilai nilai yang belum diketahui. Jadi data yang sudah diketahui itu bisa data awal dan data akhir. Kalau misalnya sebagai contoh untuk interpolasi secara linier. Jadi interpolasi secara linier. Kalau interpolasi secara parabolik atau secara kuadratik berarti data yang harus dimiliki itu adalah 3 data. Jadi data awal, data pertengahan, kemudian data akhir di bagian akhir. Nah, ini adalah yang tadi gambarannya atau penjelasannya. Kalau misalkan Anda sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamika. Jadi mata kuliah termodinamika itu sering kali banyak mengeluarkan tabel yang biasa disebut tabel apa? Properti fluida. Sebagai contoh, ini adalah tabelnya. Tabel untuk termodinamika yang diketahui atau tabel yang dituliskan di sini untuk fluida dengan model atau tipe slide PPT-nya bisa terbaca ya, PowerPoint-nya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, terbaca nggak tulisannya? Terbaca, Pak. Kalau terbaca apa tulisannya? Yang bagian warna merah. Internal energi. Kilojoule itu. Bisa di zoom kok, Pak, kalau misalnya dari jauh nggak kebaca. Oh, bisa di zoom ya. Jadi Iya, ini Pak. adalah tabel termodinamika. Yang diketahui dari tabel ini yang keluar ya, di tabel ini yang muncul, yang pertama ada specific volume dengan satuan meter pangkat meter kubik per kilogram, internal energi kilojoule per kilogram, entalpi kilojoule per kilogram, entropi kilojoule per kilogram. Lalu tekanan atau pressure nilainya dalam satuan kPa, kilopascal, dinotasikan disimbolkan P. Data awal yang diketahui untuk properti fluida refrigeran dengan tipe 134A pada tekanan 60 diketahui nilai katakanlah nilai saturated vapor yang ini berapa nilainya? Terbaca nggak nilainya untuk saturated vapor? Untuk tekanan 60 Baca, Pak. 0,3121. 0,31121 ya. Ya. Iya, Jadi Pak. tekanan pada 60 kPa kilopascal, 60 kilopascal diketahui saturated vapornya 0,31121. Kemudian dia loncat lagi dari 60 ke 70. Betul nggak? Nggak ada 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Tetapi langsung berubah menjadi kelipatan 10, 60, 70, 80, 90, 100. Dari 100 ini malah kelipatan naik menjadi 20, 120, 140, 160, 180, 200 dan seterusnya sampai tabel yang paling bawah. Yang jadi pertanyaan dengan menggunakan metode interpolasi tadi, Anda bisa mengetahui berapa nilai saturated vapor untuk tekanan, katakanlah misalnya di bagian tengah ini yang ingin dicari adalah 60
PA 65 kilo Pascal. Yang jadi pertanyaan berapa nilai ininya saturated vapornya. Jadi nilai 65 itu berada di 60 dan 70, jadi di pertengahan. Nah, dengan cara interpolasi Anda bisa mengetahui atau bisa menghitung berapa nilai saturated vapor untuk kanan 65 kilo Pascal. Sebelumnya balik lagi ke tadi yang grafik yang tadi yang pertama kali awal ditampilkan untuk linear, yang ini yang disebut interpolasi linear, berarti berupa garis lurus, bisa garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas, atau dari kanan atas ke kanan dari kiri atas ke kanan bawah, atau sebaliknya. Yang dimaksud dengan linear berupa garis lurus. Jadi yang diperlukan untuk mengetahui data tersebut adalah harus memiliki data yang sudah diketahui sebelumnya di 2 titik. Jadi ada titik awal dan titik pertama dan titik akhir. Sebagai contoh misalkan di bagian ini ya, berapa nilai fx sama dengan 1,35. Jadi yang dibutuhkan X untuk awal adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Karena range nilai atau batasan 1,35 itu berada pada posisi rentang 1 dan 2. Jadi kalau dituliskan di tabel ini ada 1, didapat nilai fx-nya 4,8, kemudian di bagian tengah ini, bagian ini yang bagian yang warna merah yang kosong, kotak berwarna merah ini adalah mencari berapa nilai fx ini, 1,325. Dan yang ini data yang yang kedua, nilai 2 yang diketahui nilai fx-nya 7,9. Yang jadi pertanyaan berapa nilai fx 1,325. Oke, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak berapa nilai fx-nya untuk nilai x-nya itu jika nilai x-nya 1,325. Karena tabel atau interpolasi linear ini banyak atau sering sekali dipergunakan di tabel termodinamika yang tadi sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Ya, ada yang bisa bantu untuk menjawab berapa nilai diperoleh untuk nilai fx jika nilai x-nya 1,325. Jadi nilai x 6,36 Pak. 6,36 ya. Ya, coba kita lihat hitungannya nanti. Nah, ini kita lewat aja interpolasinya. Oke. Terus, nah, ini adalah hitungan atau cara yang dipergunakan untuk menghitung nilai yang tadi, nilai interpolasi secara linear. Jadi
untuk mencari data yang ada di tengah-tengah tadi atau berada di pertengahan yang sudah diketahui data awal dan data akhir, Anda bisa lakukan hitungan dengan cara ini. F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dikali dengan X min X0. Ini adalah hitungan atau rumus yang digunakan untuk mencari interpolasi linier. Oke, coba Anda catat ya. Nanti kita coba hitung cara manual dengan rumus tersebut. Catat aja di kertas atau di buku untuk menghitung nilai interpolasi secara linier. Pak, suaranya belum ada, Pak. Ya, jadi balik lagi ke yang ini, yang slide yang sebelumnya yang tadi. Jadi Anda bisa hitung untuk mencari berapa nilai fx ini dengan menggunakan persamaan ini. Nah, caranya nanti bisa kita lihat di slide berikutnya. Kemudian interpolasi itu merupakan salah satu prediksi atau perkiraan ya. Jadi cara interpolasi dengan data yang diperoleh itu adalah kondisi linier. Linier itu artinya garis lurus atau naik atau turun, sama halnya seperti ini. Nah, ini maksud dengan data linier adalah data seperti ini. Ini adalah data linier. Kenapa dikatakan linier? Karena dia naik. Coba Anda lihat dari 60 naik menjadi 70, dari 70 bertambah menjadi 80, dari 80 menjadi 90, dari 90 menjadi 100, dari 100 menjadi 120, 140, 160, 180, 200, 240, dan seterusnya sampai di akhir nilainya adalah berapa nih? 1, 2, 3. 3.000 KPA, artinya mengalami penaikan atau grafiknya itu grafik lurus naik ke atas. Jadi itulah cara itu yang bisa digunakan untuk cara interpolasi secara linier, bisa digunakan untuk mencari nilai yang tadi, nilai grafik
mencari nilai interpolasi yang tadi yang belum diketahui nilai di bagian pertengahannya. Lalu karena yang interpolasi itu merupakan prediksi atau perkiraan, yang namanya memprediksi atau memperkirakan ya pasti ada namanya salah atau error atau kesalahan. Ini adalah cara yang digunakan atau dilakukan untuk memprediksi atau memperkirakan berapa persentase atau berapa persen kesalahan pola atau penghitungan interpolasi secara linear. Jadi Anda bisa cari berapa persentase kesalahannya. Jadi kalau misalnya menggunakan tabel termodinamika yang tadi itu ada ketika dihitung menggunakan interpolasi linear itu ada nilai berapa persen kesalahannya. Dan dihitung dengan cara harga hasil perhitungan dikurang dengan harga sebenarnya dibagi dengan harga sebenarnya. Nah, harga hasil perhitungan ini adalah hasil yang diperoleh dari prediksi atau penghitungan secara interpolasi. Jadi ini harga hasil perhitungan itu adalah hasil hitungan secara interpolasi linear. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, harga sebenarnya itu dari mana? Harga sebenarnya itu didapatkan dari hasil eksperimen atau hasil pengukuran. Jadi kalau misalnya data tabel termodinamika tadi ada 60 kPa, kemudian langsung 70. Nah, bagaimana kalau dilakukan eksperimen secara langsung dengan pengujian secara langsung 60 kilopascal, sudah diketahui datanya, yang diujikan berikutnya 65 kPa. Nah, maka akan diperoleh. Jadi itulah yang maksud dengan harga sebenarnya. Jadi hasil prediksi interpolasi dikurang dengan harga aktualnya atau hasil eksperimen atau percobaan, itulah persentase kesalahan dikali dengan di sini ada perkalian berapa persen, 100%. Itulah persentase kesalahan dari metode interpolasi linear. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum ke slide berikutnya. Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke slide berikutnya. Contoh lain dari interpolasi linear, misalkan data yang diketahui untuk katakanlah misalkan distribusi, ya, data distribusi yang diketahui. Jika diketahui suatu nilai tabel distribusi makanan ringan, ya banyak sekali contoh makanan ringan, ya seperti misalkan kacang pilus, kemudian ciki, kemudian roti dan lain sebagainya. Diilustrasikan misalkan nilai data yang diketahui dari distribusi makanan ringan tersebut adalah nilai T 2,5, didapatlah prosentasenya 2,571. Kemudian untuk nilai T sama dengan 5, didapat nilai prosentasenya 2,015. Yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai prosentase untuk nilai T sama dengan 4, yang ini, dengan nilai T sama dengan 4. Kira-kira berapa jawabannya? Ada yang sudah ketemu jawaban untuk nilai T sama dengan 4, berapa hasilnya?